Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi pada pagi hari ini di pelajaran 12 dengan judul yaitu Raja Damai. Diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 dan juga dituliskan di pasal 11 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa ya adik. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali Tuhan. Setelah kemarin kami menjalankan aktivitas kami bersyukur untuk kebaikan yang boleh kami nikmati di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami pagi ini kami mau diam dan mendengarkan firman Tuhan.
Ajar kami Tuhan mengenai kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab, dan biarlah itu akan memperkaya kami untuk semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tentu tahu dan mengerti apa artinya damai. Damai itu artinya aman, tentram, tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang. Pokoknya sesuatu yang kita nikmati di dalam ketenangan. Itu namanya damai. Di dunia ini banyak yang sudah merasakan damai itu. Tapi ada juga yang sampai sekarang mencari kedamaian itu di mana dan seperti apa. Pagi ini kita akan belajar tentang Raja Damai. Siapa Raja Damai itu? Dan bagaimana Yesaya menubuatkan. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasannya dari Pastor Alex. Oke, adik-adik simak ya. Silakan Pastor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Yesaya 9 ayat 1-6. Tema yang akan kita renungkan adalah Raja Damai. Dari pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita mengetahui bahwa pada masa itu bangsa pilihan Tuhan sedang berjalan di dalam kegelapan. Negeri yang dihuni oleh bangsa pilihan Tuhan itu sedang mengalami kekelaman. Dari pasal 8 kita mengetahui bahwa Tuhan mengizinkan bangsa Asyur yang perkasa itu untuk menyerbu bangsa pilihan Tuhan sendiri. Akibat dari penyerbuan oleh bangsa Asyur ini, bangsa pilihan Tuhan sendiri mengalami kemelaratan, kelaparan, kesesakan, kegelapan, kesuraman, sebagaimana yang disampaikan di pasal 8 ayat 21 dan 22. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Dalam masa dan keadaan yang seperti itulah Tuhan berbicara kepada bangsa pilihannya melalui Nabi Yesaya. Di pasal 9 ayat 5, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam bahasa asli Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, nama dari si anak ini, nama dari si putra ini, bukanlah Penasehat Ajaib, bukanlah Allah yang perkasa, bukanlah Bapa yang kekal, bukanlah Raja Damai, namun Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu satu nama, bukan 4 nama yang terpisah-pisah. Dengan mengetahui bahwa si anak, si putra itu adalah Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, yang adalah satu nama, mari sekarang kita melihat karakteristik dari nama itu, atribut dari nama itu. Yang pertama adalah Penasehat Ajaib. Bahasa Inggrisnya, terjemahan dari bahasa Ibrani adalah Wonderful Counselor. Bahasa Ibraninya Pele Yaats. Kata Pele adalah atribut yang diberikan untuk Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam penghakiman dan penebusan. Sebagaimana kita lihat di Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan?
siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Kata keajaiban di sini adalah ele di dalam bahasa Ibrani. Dengan demikian kita mengetahui bahwa si anak ini, si putra ini yang sedang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya memiliki atribut Tuhan. Selanjutnya adalah Allah yang perkasa, yang di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya The Mighty God, di dalam bahasa Ibraninya Gebor El. Kata El di sini diperuntukkan untuk Tuhan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa si anak ini, si putra ini yang sedang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah Tuhan. Atribut selanjutnya adalah Bapa yang kekal, yang di dalam bahasa Ibraninya adalah Hadab. Ada yang menerjemahkannya menjadi The Everlasting Father di dalam bahasa Inggris. Ada juga yang menerjemahkannya sebagai Father of Eternity. Kata Ed di dalam bahasa Ibrani ini adalah juga atribut yang ditujukan untuk Tuhan. Jadi baik terjemahannya adalah The Everlasting Father maupun Father of Eternity, kata Ed yang berarti kekekalan ini hanya berlaku bagi Tuhan, atribut Tuhan. Untuk terjemahan bahasa Inggris Father of Eternity yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Bapa yang kekal, atau lebih tepatnya Bapa dari kekekalan, juga menunjukkan atribut dari Tuhan, karena hanya Tuhan atau Father yang dapat menciptakan eternity, Bapa yang dapat menciptakan kekekalan. Hanya Tuhan yang dapat menciptakan kekekalan. Dengan demikian, si anak ini, si putra ini yang sedang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah Tuhan. Atribut yang satu lagi adalah Raja Damai. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya The Prince of Peace. Ada juga terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan Ruler of Peace, yang dalam bahasa Ibraninya Sar Shalom, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggrisnya tadi adalah seorang raja atau pangeran atau penguasa yang memerintah dengan damai, secara damai, mempergunakan cara-cara damai untuk memerintah. Yang kedua adalah seorang raja, seorang pangeran, seorang penguasa yang di dalam dia memerintah ada damai di dalam kerajaan yang dia perintah. Dengan mengetahui semua atribut tadi, maka nama dari si anak ini, dari si putra ini, bukanlah masing-masing dari atribut si anak atau si putra yang sedang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, namun seluruh atribut di dalam satu nama, yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan berdasarkan konteks Alkitab pada hari ini, kita mengetahui hanya ada satu nama di bumi dan di surga yang memenuhi atribut-atribut ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus inilah yang sedang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Si anak ini, si putra ini, si penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai ini adalah Tuhan Yesus. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
kita mengetahui secara tersirat Tuhan mengatakan kepada umatnya, kepada bangsa pilihannya melalui Nabi Yesaya, memang benar bangsa pilihanku sedang berjalan di dalam kegelapan. Memang benar negeri ini sedang mengalami kekelaman, tapi jangan khawatir, ada terang yang besar, ada terang yang bersinar-sinar yang akan datang. Terang itu adalah penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kita mengetahui secara tersirat Tuhan mengatakan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya, si penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ini, yang kita mengetahui adalah Tuhan Yesus Kristus, menimbulkan banyak sorak-sorai, menimbulkan sukacita yang besar kepada umatnya. Dari ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kita mengetahui secara tersirat Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan kepada umatnya, si penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ini, yang hari ini melalui Alkitab kita mengetahui adalah Yesus Kristus mengalahkan si penindas. Dari ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita mengetahui secara tersirat Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan kepada umatnya, termasuk di dalam umatnya ini adalah kita semua yang di hari-hari ini hidup sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, si penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu memberi damai sejahtera, memberi keadilan dan kebenaran kepada seluruh umatnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada kali ini. Mari kita lihat beberapa penerapan dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda merasa bahwa Anda sedang berjalan di dalam kegelapan, di dalam kekelaman? Apakah masalah keuangan Anda, masalah keluarga Anda, masalah-masalah yang Anda sedang hadapi sekarang ini karena pandemi COVID-19 membuat Anda merasa Anda sedang berjalan di dalam kegelapan, di dalam kekelaman? Apakah sorak-sorai, sukacita yang besar, damai sejahtera, saling mengasihi satu dengan yang lain sedang tidak berada di dalam kehidupan Anda di hari-hari ini? Apakah di saat-saat ini Anda sedang mengalami penindasan oleh karena cara hidup yang salah yang sedang Anda hidupi, seperti terlibat pergaulan bebas, terlibat pergaulan LGBT, terlibat pergaulan yang menyebabkan hidup Anda susah, yang membuat Anda putus asa bahkan frustasi? Apakah Anda sedang merasakan kehilangan kontrol atas pikiran dan diri Anda sendiri di hari-hari belakangan ini? Apakah di saat-saat ini Anda merasakan diri Anda menjadi orang yang tidak sabar lagi, tidak bermurah hati, hanya memikirkan kepentingan diri Anda sendiri, tidak berlaku adil dan benar terhadap sesama Anda? Jika itulah yang sedang Anda alami, yang sedang Anda hadapi, yang sedang Anda derita di akhir-akhir ini, di hari-hari ini, pertanyaannya adalah,
Sudahkah Anda mengenal Dia yang adalah penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu? Sudahkah Anda mengenal Tuhan Yesus Kristus? Kalau Anda sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hubungan Anda dengan Tuhan Yesus Kristus berada di dalam keadaan yang baik? Artinya Tuhan Yesus Kristus senang dengan apa yang Anda lakukan di dalam kehidupan Anda sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Melalui Anda menghidupi firman Tuhan, sudahkah Anda percaya? Sudahkah Anda menjadi pengikut-pengikut, menjadi umat dari si penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang adalah Tuhan Yesus Kristus, yang hanya Dia yang sanggup menerangi, menyinari kehidupan Anda yang sedang berada di dalam kekelaman, di dalam kegelapan, menimbulkan sorak-sorai, menimbulkan sukacita yang besar di dalam kehidupan Anda, yang dapat mengalahkan segala macam penindasan oleh si iblis, yang dapat mengalahkan segala macam tekanan yang timbul bahkan dari diri Anda sendiri karena dosa-dosa Anda, yang dapat memberikan damai sejahtera, sukacita, kasih, kontrol diri, kebajikan, yang dapat memberikan keadilan dan kebenaran kepada Anda, kepada keluarga Anda. Sudahkah Anda mengenal Dia? Sudahkah hubungan Anda dengan Dia sekiranya Anda sudah mengenal Dia dalam keadaan yang baik? Melalui renungan kita ini, kita mengetahui dengan pasti bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu. Dengan mengetahui semua ini, saya ingin menutup renungan kita kali ini dengan penerapan berikut. Berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus, si penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Baca dan mengertilah Injil, Alkitab, yang adalah firman Tuhan, sehingga Anda mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Baik Anda sekarang belum mengenal Tuhan Yesus, maupun Anda yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Taatilah firman Tuhan, sehingga Tuhan memberikan buah-buahnya kepada Anda. Buah-buah yang termasuk sukacita, damai sejahtera, kasih, kontrol diri, dan lain sebagainya tadi yang sudah kita bicarakan. Dan tetaplah dekat pada Tuhan Yesus. Dengan Anda melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati dan tulus. Dan jika Anda melakukan kesalahan di dalam melakukan firman Tuhan, memohon ampunlah kepada Tuhan Yesus. Bertobatlah dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa Anda itu, sehingga Anda tetap memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan Yesus, dengan si penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu. Jika kita semua anak-anak Tuhan, maupun kita-kita yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, mentaati firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka saya mengimani Tuhan akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengerti bukan? Dari penjelasan Pastor Alex tadi dengan jelas mengatakan siapa Raja Damai yang dinubuatkan Yesaya, yaitu Yesus Kristus. Dari Dialah sumber damai yang sejati. Jadi adik-adik tidak usah cari kemana-mana kedamaian itu. Adik-adik cukup terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesimpulannya adalah Yesaya dipakai Tuhan Allah untuk memberitakan Raja Damai yang akan datang di dalam dunia itu, yaitu Tuhan Yesus yang keturunan Daud, yang membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Raja Damai itu bertahta di atas tahta Daud, dan Roh Tuhan itu ada pada Dia, ada
ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan kemudian kesimpulan kedua adalah gambaran dari pemerintahannya ialah besar kekuasaannya dan damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Nah adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 6. Dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja. Adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini, dan saya informasikan pelajaran 13 adalah akhir dari triwulan ketiga. Nanti pelajaran ke-13 kita masuk di dalam sekolah minggu gabungan, jadi kelas yang digabung semua. Nah adik-adik, jangan lupa juga bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan minggu ke minggu persembahan, sudah waktunya nanti minggu ke bulan 13 mentransfer persembahan itu seluruhnya ya ke rekening gereja. Dan saya ingatkan lagi, kalau adik-adik yang tidak mengumpulkan tetapi setiap minggu, jangan lupa mentransfernya di rekening. Oke adik-adik, kita belajar setia di dalam persembahan kita ya untuk Tuhan. Adik-adik, kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas pelajaran pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah datang di dalam dunia untuk menebus dosa kami, dan kami mau bersyukur kami mempunyai kedamaian di dalam hidup kami, yaitu Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai minggu depan adik-adik di pelajaran 13 sekolah minggu gabungan. Bye.